Ya, tapi mereka apa? Boleh ajaran mereka. Saya yakin ya, yang typing-typing ini, yang ada Islam ini, mereka itu sudah di hati mereka. Ini si Titan ini darahnya halal. Di mana saya ketemu Titan ini, saya akan bunuh mereka. Iya, itu pasti. Udah di pikiran mereka, di hati mereka, sudah darah mereka itu udah mendidih. Pengen menggeruduk Titan ini. Dimanapun si Titan ini, kalau saya ketemu, saya bunuh mereka. Kenapa? Mereka sudah, hati mereka sudah seperti Nabi Muhammad ini, tukang bunuh orang. Darah mereka sudah mendidih. Mereka nggak sadar mereka sudah dikuasai setan. Betul nggak? Kebencian. Mereka sudah diajarkan untuk membenci. Karena kebencian itu dari iblis. Iblis kebencian itu. Setan. Itulah umat yang buta huruf. Ya kan teman-teman? Betul nggak? Betul. Mengikuti orang buta kan pasti bakal buta juga kitanya, Bang. Buta huruf juga jadinya gitu. Setuju. Coba naik Islam, bantah apa yang saya ucapkan tadi. Itu data yang valid yang saya kasih tahu. Ya, ngeri ajaran mereka. Bahkan ya, kita lihat Sunan Nasai. Ini kan ajaran Islam yang begini-begini nih. 3982. 3982. Baca ya. Saya nggak mau framing, saya baca saja. Nih, Sunan Nasai 39, sebentar, 82. Kita lihat ya. 3982 ya. Nih. Sunan Nasai 3982 dikatakan nih. Jarir pernah menceritakan dari Nabi, jika seorang budak kabur, maka tidak akan diterima apa? Sholatnya. Artinya, jika ada seorang budak, maka itu lihat, perhatikan ya. Ketika ada budak-budak yang di Arab itu, TKW-TKW Indonesia yang pergi ke Arab, ketika mereka sudah menjadi budak di sana, dibelilah, dibayar dengan gaji sekian. TKW Indonesia itu harus patuh terhadap tuannya, ya, apapun yang terjadi, ya. Dan ketika budaknya membantah dan lari dari tuannya, maka apa? Dikatakan ketika kabur, sholatnya tidak akan diterima. Tidak akan diterima sholatnya. Dan apabila budak itu mati, maka ia mati dalam keadaan apa? Kafir. Coba bayangkan. Ini hukum Islam loh. Jadi kalau ada TKW-TKW Indonesia yang beragama Islam, ketika dia sudah menjadi budak orang Arab, dan dia nggak menerima perbuatan tuannya, majikannya, karena dia misalnya dipukul, disiksa oleh orang-orang Arab, akhirnya budak-budak itu lari dari majikannya. Hukum Islam apa? Ketika budak itu lari dari tuannya, maka tidak diterima sholatnya. Apabila ia mati, maka ia mati dalam keadaan kafir. Artinya, serba salah TKW-TKW Indonesia ini. Karena apa? Ketika ia lari dari majikannya, dia dibilang kafir. Dan budak kecil jari kabur, yang kabur itu kemudian menangkapnya, kemudian apa? Memenggal apa? Lehernya. Jadi kalau ada TKW-TKW yang mati, dipenggal lehernya atau dihukum pancung, itu hukum Islam. Di tanah Arab itu sah-sah saja. Karena wajib hukumnya di dalam Islam. Budak yang lari, TKW-TKW yang lari, dipancung lehernya. Itu adalah hukum Islam. Itu sah-sah di dalam tanah Arab. Karena mereka mengikuti ajaran Islam sesungguhnya. Betul nggak? Teman-teman.
Betul Bang, betul. Sadis ini ajaran ini. Budak lari, hukumnya penggal. Orang murtad, hukumnya penggal. Bun-bun. Seperti surat Nas-i 3992. Nih. Bahkan dikatakan tidak dapat pahala. 3993 nih. 3993. Jadi tidak ada agamamu, agamaku, agamamu, agamaku. Gak ada itu. Bohong itu semua. Lalu apa? Nih. Nas-i 3993. Dikatakan di sini apa? Orang yang pindah agamanya, maka apa? Bunlah dia, dibun-bun. Ia berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang mengganti agamanya, maka bunlah dia. Ini ajaran apa? Ini setan. Gak ada toleransi. Yang ada telolis. Gak ada toleransi. Orang yang pindah agama, dibun-bun. Ini ajaran apa? Akhlaknya di mana? Dan itu dilakukan oleh si Baginda Muhammad sendiri. Dia pelakunya. Dia pencetus pertama kali yang melakukan yang namanya membun orang yang pindah agama. Maka itu teman-teman saudaraku ya. Ketika orang Kristen masuk Islam, dan dia pasti kalau dia membaca ayat ini, yakin saya, dia murtad kembali. Karena orang-orang Kristen yang murtad itu yang nggak tahu ajaran Islam sebenarnya. Orang-orang yang buta agama seperti Richard Lee itu nggak tahu itu agama Islam. Kalau dia diskusi sama saya bongkar ini, murtad kembali itu si Richard Lee. Oh gini ajaran Islam ini ya? Kok nggak ada ustaz mengetahui? Iya ini ajaran Islam sebenarnya. Jahat apa bukan ya? Apa? Saya nggak boleh terlalu frontal ya. Ajaran Islam sebenarnya begini, membun ini sudah hal biasa. Yang pindah agama, budak yang lari, hal biasa. Bahkan ya, perhatikan teman-teman. Yang di bawah ini, orang-orang muslim yang typing ini, saya yakin mereka sudah berikrar kepada Allahnya bahwa darah saya ini halal bagi mereka. Saya yakin kalau mereka ketemu saya pasti udah dibunuh mereka. Yakin saya. Karena apa? Mereka sudah panas, sudah darah mereka mendidih, udah haus darah orang. Sehingga ketika nanti kita ketemu, misalnya saya ngomongin pas saya ketemu sama mereka, pasti saya dibunuh mereka. Karena itu ajaran mereka. Jahat mereka ini. Apa? Udah kesetanan. Betul nggak teman-teman? Betul Bang Titan. Bahkan Jahat di dalam mereka ini. Al-Quran ya, di dalam Al-Quran itu melarang, mengharamkan darah. Muhammad menghalalkan darah. Gimana? Bertentangan saudara. Rijal, kau pikir Rijal ajaran kau itu? Gimana ajaran Islam seperti itu? Di dalam Al-Quran haram, tapi di hadis halal. Bahkan kau menghalalkan darah, siapa yang mengganggu ajaranmu? Gimana? Memang ajaran Majnun. Kita udah lihat nih, ini mereka ini tukang geruduk ini. Kayak anak Batak itu, digeruduk rumahnya. Digeruduk, untungnya datang polisi. Kalau enggak, si anak Batak itu udah dipersekusi mereka. Jahat mereka. Udah dieksekusi tuh. Udah dipersekusi mereka si anak Batak itu. Karena mereka ini haus darah ini. Setan mereka ini. Udah kita nggak melawan manusia yang normal lagi. Serius. Mereka ini sudah manusia apa ya? Manusia yang penuh hati, yang betul-betul jahat. Iya. Pasti bagi mereka halal darahnya. Pasti bagi mereka dapat pahala. Udah haus darah mereka ini, saya yakin. Maka itu mereka ini nggak pernah lepas dari kebencian, nggak pernah lepas dari halal darah. Ya, sebenarnya diskusi ini Islam yang cerdas, mencerdaskan. Iya betul. Kalau Islam yang cerdas kan dia udah pasti murtad Bang. Kayak gitu. Tapi kalau yang namanya botol permanen saya bilang ya bakal tetap terus dia kayak begitu. Makanya untuk yang Islam yang mau cerdas, kalian murtad lah. Karena ini kebenaran yang kita sampaikan. Gitu. Jangan menjadi botol permanen terus kalian. Kayak gitu. Islam yang teman-teman, ada nggak kalian temukan orang-orang Kristen, mereka membunuh orang demi agama, ada nggak? Nggak ada Bang. Nggak ada. Ada tamu Bang gitu. Ya silakan Lydia. Selamat siang Lydia. Lydia. Gitu.
Ya. Tapi mereka apa? Boleh ajaran mereka. Saya yakin ya, yang typing-typing ini, yang ada Islam ini, mereka itu sudah di hati mereka, ini si Titan ini darahnya halal. Di mana saya ketemu Titan ini, saya akan bunuh mereka. Iya, itu pasti. Udah di pikiran mereka, di hati mereka, sudah darah mereka itu udah mendidih. Pengen menggeruduk Titan ini. Dimanapun si Titan ini, kalau saya ketemu, saya bunuh mereka. Kenapa? Mereka sudah, hati mereka sudah seperti Nabi Muhammad ini, tukang bunuh orang. Darah mereka sudah mendidih. Mereka nggak sadar mereka sudah dikuasai setan. Betul nggak? Betul. Padahal kita hanya diskusi pakai data. Setuju nggak teman-teman? Ya kan? Ada saya menghujat? Nggak ada. Saya ngomong pakai data, diskusi. Silakan naik teman-teman ke Islam. Kalau saya nggak ngomong pakai data. Ya, saya diskusi pakai data dan itu terjadi. Tetapi lihat hati mereka di bawah. Pasti panas. Sudah pengen ngembat saya nih, pasti. Dijadikan rendang saya kalau mereka ketemu saya. Betul nggak? Karena mereka sudah iblis hatinya. Betul nggak? Ya, lanjutkan terus kebenaran. Kalau mau kalian baca hadisnya dulu. Oke, silakan. Naik teman-teman Islam. Kita diskusi dengan baik. Saya mau diskusi dengan baik. Ayo. Silakan. Bang Titan, saya bernarasi dulu Bang, bentar. Silakan teman-teman. Saya bernarasi dulu. Saya bernarasi dulu bentar Bang, gini Bang. Jadi kan yang namanya kita berdiskusi ini kan, diskusi lintas iman ini kan, satu tujuannya apa? Satu kan, yang menurut saya pribadi ya, yaitu untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Tujuannya satu, untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang tidak mengenal kebenaran menjadi mengenal kebenaran. Seperti itu. Dan juga untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang tadinya dia berada di dalam kegelapan, jadinya bisa melihat terang cahaya itu. Di dalam Al-Maidah 46 kan tertulis ada petunjuk cahaya dan kebenaran di dalamnya, seperti itu. Ya kan? Jadi kita perlu menyatakan kebenaran itu Bang, untuk menyelamatkan jiwa seseorang Bang, yaitu saudara-saudara kita yang yang tidak seiman pun kita selamatkan jiwanya gitu loh Bang. Gak apa-apa juga Bang. Kita memberitakan kebenaran itu. Tujuannya satu, untuk menyelamatkan jiwa seseorang gitu loh. Saudara-saudara kita yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan yang sebenarnya gitu. Itu aja Bang. Itu aja Bang. Iya. Maka itu ya. Naik Islam di bawah, tunjukkan Alkitab mengajarkan halal darah. Kalau ada, saya tidak akan beragama Kristen, saya akan ateis. Saya akan tidak beragama kalau Yesus mengajarkan halal darah orang. Coba. Ya, karena saya tidak temukan ajaran Yesus seperti itu. Ajaran Yesus itu baik. Ajaran Yesus itu penuh kasih. Ajaran Yesus itu penuh pengampunan. Ajaran Yesus itu apa lagi? Mengampuni. Mendoakan orang yang berdosa. Mendoakan orang yang melukai kita. Ajaran Yesus itu luar biasa. Sehingga saya bangga punya Yesus Kristus sebagai junjungan saya. Menjadi panutan yang layak dicontoh umat manusia. Itu ajaran Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Dia baik. Dan ketika dia dihina, ketika dia dicaci, dan ketika dia disalibkan, dan Yesus berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang saya terpesona dengan ajaran Yesus Kristus. Terpesona dengan Yesus Kristus. Dan saya puja dia, saya banggakan. Kenapa? Dia menjadi teladan saya. Dia menjadi junjungan saya. Karena dia mengajari saya yang baik. Dan yang penuh dengan kasih kemuliaan. Itu Yesus Kristus kita. Maka saya tidak malu menjadikan Yesus sebagai Tuhan saya. Menjadikan Yesus sebagai junjungan saya. Betul nggak teman-teman?
Betul, Ya. betul, Bang. Mm-mm. Jelas Alkitab itu menjelaskan. Naik Islam diskusi, silakan. Saya Kalau bernarasi kalian mau bentar, Bang. bertanya tentang kekristenan, silakan. Baik-baik, saya akan Iya, jawab. iya, Naik. Tetapi setelah kalian bertanya, saya tanya balik. Ayo, silakan. iya. Bang Titan, Supaya Bang saya Titan, saya bernarasi jelaskan di bentar, Bang. mana ajaran Yesus yang tidak baik. Silakan. Gak ada. Bang Titan, saya bernarasi bentar ya, Bang Titan. Silakan. Iya, oke, Bang Titan. Jadi untuk kawan-kawan yang di bawah yang menonton ya, saya mau bilang begini untuk kawan-kawan ya kan. Orang yang sudah mati selama-lamanya ya kan, tidak akan bisa menuntun kita kepada sorga. Ingatlah itu. Orang yang sudah mati selama-lamanya tidak akan bisa menuntun kita kepada sorga. Hanya yang berasal dari sorga lah dia bisa menuntun kita kepada sorga. Siapakah dia itu? Hanya Tuhan Yesus sendirilah. Hanya Tuhan Yesus sendirilah yang bisa menuntun kita kepada sorga. Ketika kita mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya kan, dan kita secara otomatis berada di belakangnya. Nah, ketika kita berada di belakang Tuhan Yesus, ya kan, kita sudah pasti nanti masuk di dalam kerajaannya, yaitu surga. Ya kan. Nah, saya ulang lagi, orang yang sudah mati selama-lamanya tidak akan bisa menuntun kita kepada sorga. Nah, nabi manapun itu, kalau kalian menganggap Yesus itu nabi, ya kan, saya mau bilang begini, kalau yang namanya nabi tidak punya otoritas di dalam kerajaan sorga. Nabi tidak punya otoritas di dalam kerajaan sorga. Dia tidak bisa memasukkan pengikutnya yang percaya kepadanya untuk masuk sorga. Tidak punya otoritas yang nabi itu. Nabi itu sama halnya kayak hamba, ya kan, hamba. Sedangkan Tuhan Yesus adalah pemilik kerajaan sorga. Ketika kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan juga junjungan kita, secara otomatis kita berada di belakangnya. Dan ketika kita berada di belakangnya, kita sudah pasti bakal masuk sorga. Seperti itu. Tetapi jika kalian mengimani Yesus hanya sebagai nabi, percayalah, kalian tidak akan bisa masuk sorga. Karena nabi itu yang saya bilang sekali lagi, nabi itu hanyalah seorang hamba. Hamba tidak punya otoritas di dalam kerajaan sorga. Ketika Anda mengimani Yesus hanya sebagai nabi, dia tidak punya otoritas di dalam kerajaan sorga. Tetapi jika kalian mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ya kan, karena Yesus itu berasal dari sorga, jika kalian mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, secara otomatis kalian pasti akan masuk sorga. Seperti itu pernyataanku. Udah Bang Titan, itu aja Bang. Semoga yang lain mendengar Bang. Ada yang jiwa yang diselamatkan. Ya Bang Titan, lanjut lagi Bang Titan. Iya, jadi bagaimana Yesus itu luar biasa ya daripada yang lainnya. Iya betul. Kalau saya lihat di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, Yesus memberikan makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Manusia mana yang bisa melakukan itu? Coba, teman-teman yang di bawah pikirkan. Ketika ada 5.000 orang mengikuti Yesus, dan Yesus melihat mereka sedang lapar dan tidak ada makanan, tetapi Yesus melihat ada 2 roti dan 5 ikan. Yesus memberikan mukjizat, 5 roti dan 2 ikan itu menjadi banyak, sehingga 5.000 orang bisa makan. Itu ajaran yang luar biasa yang dilakukan Yesus. Iman yang luar biasa. Mengubah 5 roti 2 ikan menjadi 5.000 orang bisa makan. Bahkan melebihi. Sisanya 12 bakul. Siapa yang bisa melakukan itu? Nabi sebelah tidak bisa. Nabi Muhammad tidak bisa. Ya, nggak bisa. Di surat Abasa ayat 8 ayat 1, surat 80 ya, Abasa ayat 1. Ketika orang buta, orang tunanetra ya, datang kepada Muhammad. Apa yang dilakukan Muhammad? Dia bermuka masam. Bermuka masam itu seperti bermuka jelek. Bermuka acuh. Tidak peduli.
kepada orang tunanetra itu. Tetapi ketika ada orang yang berhak, yang apa ya, orang tajir lah bilangnya, orang di situ kita baca ya, kita lihat ya, kita ulangi ya. Saya mau baca ya, surat Abasa supaya nggak saya framing ya. Surat 80. Nih, ini kelakuan apa yang mau diikutin coba, teman-teman gue Islam, coba. Ini cocok nggak kelakuan baik menurut kalian ini? Yang dilakukan si Baginda Muhammad ini. Nih, ya. Kita lihat ya. Nih. Surat Abasa ayat 1. Dia, Nabi Muhammad, berwajah masam. Ini masam ini apa menurut kalian ini? Bermuka jelek, betul nggak? Bermuka acu tak acu. Tidak peduli. Betul nggak? Cuek. Iya. Betul nggak? Betul Bang. Berwajah masam. Dan berpaling. Berpaling. Nggak melihat, pura-pura nggak melihat. Nggak peduli. Ya, karena seorang tunanetra yaitu Abdullah Umma Maktum telah datang kepadanya. Coba. Ketika ada fakir miskin yang di luar sana meminta duit kepada kita, kita pun pasti iba juga kan. Terkadang memang dalam hati kita ini membuat mereka malas, tetapi ada hati kita untuk memberikan uang, betul nggak? Kepada orang miskin itu, yang cacat itu. Oke lah kalau kita nggak memberi, hanya melewati saja. Tetapi si Mamat apa? Bermuka masam. Dia sudah nggak peduli, tapi berwajah masam dan berpaling. Ini kelakuan apa yang dicontoh? Coba, apa yang baik di sini? Yang menjadi panutan apa di sini coba? Teladannya si Mamat ini apa? Nggak menjadi contoh. Manusia disuruhnya berbuat baiklah kalian. Tetapi si Mamat sendiri nggak berbuat baik. Apa yang mau dicontoh kelakuan seperti ini? Dan ketika dikatakan di sini ada orang yang apa dia? Tahukah engkau Muhammad, boleh saja dia menyucikan dirinya dan ingin mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran bermanfaat. Dan ketika ada orang yang merasa dirinya serba cukup, perhatikan, serba cukup. Para pembesar, artinya serba cukup punya uang. Para pembesar, berarti orang yang punya uang. Muhammad memberi perhatian. Ini apa Nabi seperti ini? Pilih-pilih kasih. Orang kaya, hatinya baik kepada orang kaya, kepada orang miskin, bermuka masam. Kelakuan apa Nabi seperti ini? Contoh yang diikutin. Coba, dari sini saja kalau saya sudah baca, saya sudah jijik melihat kelakuan seperti ini. Ya, selamat siang Om Reng. Om Reng. Om Reng. Om Reng, open mic Om Reng. Halo. Om Reng. Turunkan saja udah Bang. Ya. Ini jijik saya melihat ini. Nggak jadi panutan, nggak bisa jadi contoh. Berbeda dengan Yesus. Nih. Kenapa Yesus jadi panutan saya? Karena ada teladan yang saya lihat. Ya, kita lihat. Seorang yang buta datang kepada Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Coba. Markus 5. Markus 5. Ya. Ayat 25. Perhatikan. Markus Bartimius. Markus 10. Ya. Ayat 46. Kita lihat apa yang dilakukan Yesus ketika orang buta datang kepada Yesus. Perhatikan. Yesus menyembuhkan Bartimius. Dikatakan ini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Ini sama ceritanya. Betul nggak Indah bersama? Betul, ya? betul. Sama cerita sama Nabi Muhammad tadi. Iya. Ketika ada pengemis yang buta bernama Bartimius,
tadi tunanetra tadi yang bernama siapa tadi? Kalau di Quran tadi bernama, kita lihat, Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Muhammad. Ini Bartimius datang kepada Yesus. Oke. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia minta tolong kepada Yesus. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, karena Yesus berhenti karena mendengar orang buta itu berteriak, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Didengar Yesus, dia berhenti, dan apa kata Yesus? Panggillah dia. Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kata Yesus kepadanya, apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu? Lihat, ada hati yang iba, ada hati yang belas kasihan kepada orang buta itu. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia meminta kepada Yesus supaya bisa melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, orang buta itu. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Artinya, orang buta itu waktu dia melihat Yesus dan meminta tolong, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah mataku, Yesus menyembuhkannya dan dia bisa melihat dan dia mengikuti Yesus. Itu teladan yang baik. Ya, saya bernarasi juga Bang tentang yang Abang bilang ini. Saya bernarasi juga tentang yang Abang ini. Saya mau sampaikan juga Bang. Jadi untuk kawan-kawan yang punya masalah seperti yang di dalam cerita ini, kawan-kawan yang punya masalah, kalian harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan di dalam cerita ini, seorang yang buta itu memanggil Yesus berkali-kali. Jadi ketika Anda berdoa, mengatakan bahwa permasalahan di dalam hidup Anda, berdoa berkali-kali, ya kan, berdoa berkali-kali apa keluh kesah kalian, percayalah Tuhan pasti akan menjawab. Yesus itu adalah Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus mengimani dia gitu loh kawan-kawan. Seperti itu. Ini udah fakta dan nyata. Tuhan Yesus menjawab permintaan si Bartimius tersebut, orang yang buta. Begitu juga di dalam hidup kita. Begitu. Untuk kawan-kawan yang belum mengenal Yesus tersebut, Yesus itu bisa menjawab doa kita loh kawan-kawan. Seperti permintaan Bartimius ini. Gitu. Bang Titan, saya boleh itu nggak Bang? Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 Bang. Itu janji Tuhan Yesus kepada Yohanes 14 Bang. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 Bang. 1 2 dan 3, iya. Itu janji Tuhan Yesus kepada pengikutnya itu. Biar kawan-kawan yang lain bisa lihat. Iya. Bacain aja Bang. Ya, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Firman Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Ya, itulah janjinya Tuhan Yesus untuk kawan-kawan yang belum mengenal Tuhan Yesus, ya kan? Jika kalian percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan kalian menganggap dia sebagai junjungan kalian, mengimani Yesus sebagai junjungan kalian yaitu Tuhan, secara otomatis kalian pasti bakal masuk surga. Amin. Tapi jika kalian menganggap amin Bang. Tetapi jika kalian menganggap Yesus itu nabi, saya bilang sekali lagi, nabi itu tidak punya otoritas di dalam kerajaan sorga. Nabi tidak punya otoritas di dalam kerajaan sorga. Kenapa aku bilang gitu? Ketika kalian mengimani Yesus sebagai nabi, nabi itu tidak punya otoritas di dalam kerajaan sorga. Karena dia hanyalah seorang hamba. Kayak gitu, seorang hamba tidak berkuasa di dalam kerajaan sorga. Tetapi jika kalian mengimani Yesus sebagai Tuhan dan juga sebagai Allahmu dan juga juru selamatmu,
maka secara otomatis kalian yang berada di belakangnya, kalian pasti bakal masuk surga. Orang yang sudah mati selama-lamanya, ya kan, yaitu junjungan kalian yang kalian imanin itu, orang yang sudah mati selama-lamanya, tidak akan bisa dia menuntun kamu ke dalam kerajaan surga. Kayak gitu. Karena dia nabi yang kalian anggap. Nabi itu tidak punya otoritas di dalam kerajaan surga. Ingatlah itu. Kalau kalian masih dikasih kesempatan hidup, murtadlah kalian. Masuklah menjadi ajaran Kristen, pengikut Yesus Kristus. Kalian imanin dia sebagai Tuhan dan juga Allahmu. Seperti itu biar kalian selamat, supaya kalian bisa masuk surga. Begitu Bang, udah itu aja Bang kita itu. Semoga ada jiwa yang diselamatkan. Iya. Jadi ini ya, kami menceritakan Injil untuk kalian semua teman-teman yang di bawah. Supaya apa? Supaya bagaimana Yesus mengasihi manusia, begitu juga hati Yesus dalam diri kami yang ditaruhkan kepada kami. Untuk memberitakan kebenaran, memberitakan bahwa inilah jalan keselamatan itu. Supaya apa? Supaya kita semua masuk surga. Itulah kerinduan Allah kita. Kepencet ini. Iya, Lisbeth, terpencet ya. Saya turunkan ya. Jadi begitu. Ya. Artinya, hanya Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak satu pun atau orang selain Yesuslah yang bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga. Hanya Yesus, tidak nama lain. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Ya. Amin, amin. Yang saya katakan ini, ingatlah teman-temanku yang di bawah. Ketika kalian susah, dalam bahaya atau mau mati, mau menghadap ke Tuhan, ingat perkataan saya ini. Ya. Ingat perkataan saya ini. Hanya nama Yesuslah yang bisa mengampuni dosa manusia. Hanya nama Yesuslah yang bisa membawa kita ke surga. Supaya kalian tidak mati binasa. Ketika kalian nanti mau mati yang belum percaya kepada Yesus, percayalah kepada Dia. Terimalah Dia sebagai juru selamat kalian. Tuhan di dalam hidup kalian. Yang dikatakan di Roma 9 ayat 12. Amin. Amin, amin Bang. Ya. Jangan nama Yesus teman-teman. Gak ada yang lain. Saya naikkan Febri Santoso. Santoso. Selamat siang, Febri. Febri. Selamat siang, Febri. Oke, saya turunkan ya. Pencet mungkin. Ya. Nabi Muhammad sendiri tidak yakin hidupnya masuk dalam kerajaan surga. Apalagi pengikutnya. Ya. Bagaimana kalian mengikuti perkataan Nabi Muhammad sedangkan Nabi Muhammad saja saat ini nyawanya, hidupnya tidak di surga. Dan dia berkata, amal ya dan perbuatan baik tidak masuk dalam kerajaan Allah. Dan Nabi sendiri bingung, dia mau kemana? Ini Nabi Muhammad loh, dia bingung loh. Bagaimana mau mengikuti Nabi yang dia seorang yang bingung, hidupnya tidak tahu kemana. Jangan mau percaya dengan Nabi, saja bingung. Dia mati kemana dia nggak tahu. Apalagi kemana, mana kalian kasihanlah kalian teman-teman, saudara-saudaraku. Ya. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad, bapaknya aja di neraka.
Bahkan ibunya, ketika Nabi mau berdoa untuk ibunya supaya ibunya diampuni, apa kata? Kamu tidak bisa mendoakan ibumu. Tidak diizinkan Allah. Karena apa? Tidak ada hak untuk Nabi Muhammad. Dia hanya seorang manusia biasa, manusia yang berdosa. Bahkan jauh lebih berdosa daripada Indah bersama. Daripada saya. Dia lebih berdosa daripada saya. Saya nggak pernah menggauli anak kecil. Nabi Muhammad gauli anak kecil. Saya nggak pernah menggauli budak-budak tanpa menikah. Nabi Muhammad menggauli budaknya Hafsah tanpa menikah. Ketahuan di ranjangnya Hafsah. Hafsah marah, kenapa engkau menggauli ranjangku? Kedapatan si Nabi Muhammad menggauli budaknya tanpa menikah. Saya tidak pernah menjual tawanan. Nabi Muhammad menukarkan tawanan-tawanan gadis-gadis cantik untuk diperdagangkan. Saya nggak pernah melakukan itu. Memang saya orang berdosa, betul saya orang berdosa. Tetapi dosa saya tidak sebesar Nabi Muhammad. Masih bisa dihitung dosa saya. Biarpun nggak bisa dihitung pun dosa saya banyak, tetapi nggak seperti dosa yang dilakukan Nabi Muhammad. Saya bunuh orang, sedangkan si Muhammad pernah bunuh orang. Coba. Iya, kalau diadu banyak-banyakan, banyakan dia, Bang. Banyakan dia. Iya, kalau diadu banyak-banyakan ya kan. Saya nggak pernah mengajari orang boleh berdusta dalam 3 hal. Si Nabi Muhammad mengajari boleh berdusta dalam 3 hal. Saya nggak punya istri sampai 13. Si Nabi Muhammad istrinya sampai 13. Saya nggak pernah membuat orang bodoh. Apa itu? Nggak pernah saya menyuruh orang minum kencing onta. Si Nabi Muhammad menyuruh orang minum kencing onta. Kan bodoh itu. Masa kencing onta itu obat? Betul nggak? Udah ada penelitian belum yang memeriksa itu ya kan? Belum. Masa seorang nabi bilang kencing onta itu obat? Iya. Ditipu orang. Kan itu jahat juga. Mau minum kencing onta obat, duit, Bang. Hah? Iya, apa aja dijadiin duit sama dia, Bang. Iya. Dijadiin duit. Iya. Saya nggak pernah menikah sama bibi saya sendiri. Menggauli bibi saya sendiri. Boro-boro. Bibi saya mau saya gauli, saya nikahi. Nggak ada di hati saya. Sedangkan Nabi Muhammad menggauli bibinya sendiri. Bahkan dinikahin. Bibinya loh. Namanya Khawlah binti Hakim dan Maimunah. Itu bibinya ada 2. Dinikahin, digaulin. Saya nggak pernah mengingini istri orang. Anak angkat lagi. Si Nabi Muhammad mengingini istri orang. Anak angkatnya dinikahin, digaulin. Bekas anak angkatnya. Istri anak angkatnya. Nggak pernah saya lakukan itu. Si Muhammad pernah melakukan itu. Coba. Udah banyak dosa si Muhammad. Betul nggak? Banyak dosanya. Apalagi? Mau saya sebutkan. Banyak dosanya. Saya nggak pernah bermuka masam kepada orang miskin. Ketika saya nggak membantu, paling saya mati. Beda dengan Nabi. Dia bermuka masam kepada orang buta. Bermuka masam itu bermuka apa ya? Muka jelek. Kayak benci sama orang miskin itu. Saya nggak pernah melakukan itu. Saya nggak pernah menggauli istri saya yang sedang haid. Sedangkan Muhammad pernah menggauli istrinya sedang haid. Coba. Orang yang sedang haid digaulinya pula. Sodok terus. Sodok. Itu kelakuan Muhammad. Semua yang saya bilang itu ada datanya. Naik, bantah saya kalau nggak ada datanya. Silakan, semua saya bilang ada datanya. Bang Titan, besarkan sebentar Bang. Besarkan sebentar Bang. Ini Kopiko kan dia bilang aku framing katanya. Dia nggak percaya bahwa dia tuh menuhankan Supatkai loh. Ini Kopiko, kau baca ini. Ini Kopiko nih, dalilnya nih. Kau menuhankan Supatkai ini ha. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, aku mendengar dari Rasulullah SAW, dia berkata, aku melihat Tuhanku dalam bentuk babi yang duduk di singgasananya. Tuh, Kopiko, ya, kau menuhankan Supatkai ini Kopiko.
Nah, kau bantah ini. Iya. Kalau kau nggak terima, kau naik, kau bantah. Jangan tapping aja di bawah. Nggak capek tangan kalian tapping-tapping. Naiklah yang muslim. Diskusi kita. Diskusi santai aja, pakai data. Kalau congor aja ya susah, saudara. Naik kau Rijal. Kau dari tadi tapping-tapping aja. Nggak capek kau tapping. Apa memang kalian ini bani tapping aja? Nggak punya nyali atau nggak punya data? Apa ustadz kalian nggak pernah cerita bahwa Tuhan kalian itu bebong? Kau bantah ini Tuhan kalian cepat kai ini. Ya, tingkah laku cepat kai itu saudara. Iya. Tingkah laku cepat kai itu senang kepada wanita, saudara. Itu yang diikuti Nabi Muhammad. Makanya beliau memiliki banyak istri. Kalian lihat film cepat kai itu, film cepat kai yang hobi melihat perempuan. Ya itu. Ya. Naik sanggah, naik bantah pakai datamu. Jangan tapping-tapping aja. Tappingan seperti oke, naik kertas. Enggak punya nyali. Naik kalian. Ayo Islam naik. Ya, silakan nih. Indah ada tamu ini. Hebat ini Muslim apa Kristen Hebat. ini? Ya, Bang Hebat. Kristen Islam. Hebat. Hebat 1. Hebat 2. Satu, Hebat 3. salam. Salam. Ya, gimana nih? Kristen Islam hebat. Oh, Islam. Oh, Islam. Anda bilang salam, udah murtad Anda itu. Ya, kita kan sama manusia. Aduh. Iya, tapi kan Muhammad jangan mengucapkan kata salam kepada kalian. Itu udah murtad, jangan mengikuti kaum sebelah, betul nggak? Betul nggak? Iya. Iya, artinya kan kamu Iya, menganggap betul. perkataan si Muhammad. Kalau engkau mengikuti golongan mereka kau sudah termasuk golongan mereka. Gitu, engkau sudah murtad. Iya. Iya. Udah murtad kau Bang Hebat. Ya, Iya, apa gimana nggak Hebat? tahu, Bang Kamu Hebat? Ada sudah dalilnya mengikuti diskusi itu. saya? Hah? Apa? Kamu sudah Nggak tahu dengarkan Bang Hebat diskusi ada tadi? dalilnya itu. Kamu sudah mendengarkan diskusi Oh kami iya, tadi? tahu. Ah, Iya. apa yang kamu dengarkan? Apa yang kamu dengarkan dan apa yang mau kamu bantah? Silakan. Ya, oke, terima kasih. Saya kan cuma lewat sebentar aja. Maksud saya seluruh orang yang hebat-hebat itu di Islam itu kan bantah. Maksud aku kan ada kata-kata yang di sini. Nah, Iya. kalau saya kan apa yang mau kamu iya. bantah? Silakan. Kalau Silakan. saya kan nggak dapat tahan itu benar semua. Nggak ada benar yang saya semua bantah itu yang benar dilakukan. semua. Oh, berarti yang dilakukan Nabi Muhammad yang saya ucapkan tadi benar semua. Iya betul. Wah, inilah Islam cerdas. Saya akui kamu Islam cerdas. Berarti ketika Muhammad menggauli anak kecil itu benar, betul nggak? Iya betul. Ini Islam cerdas. Bagus. Ketika Muhammad menggauli budaknya Absa, Al-Azab, Al-Tarim ayat 1 sampai 4, kamu pernah baca? Itu dia menggauli budaknya Asap tanpa nikah, kepergok di kamarnya istrinya keempat, betul nggak? Iya betul. Ini Islam cerdas, bagus, mantap. Kamu mantap, ini enak diskusinya, Islamnya cerdas. Iya, betul. Dia baca dan mengakui, itu memang ada. Iya benar. Iya Betul, memang Pak. ada. Iya memang ada. Nah, maksud aku. Iya betul. Nah, maksud aku tuh orang yang berhebat tuh seperti kan Ustadz di Indonesia kan masa nggak bisa bantah ini. Maksud aku kan bantah. Kalau aku memang tahu semua itu betul semua. Tetapi pemahaman Iya, Bang. Iya mantap. Mantap. Ustadznya Betul. menipu, Bang. Ustadznya menipu. Kalau ustadznya berani naik ke sini, Bang, dia pasti pun menipu, Bang. Kenapa? Takut jobnya hilang, Bang. Itu ustadz, kerjaan ustadz itu. Karena nabinya aja mata Iya, duitan nah, gitu loh. ya maksud saya begini kan. Maksud saya kan. Iya, ini kan maksud saya kan berdebat kalian itu. Kalau saya kan punya keyakinan sendiri. Itu kan tidak bisa saya jelaskan di sini. Iya. Pribadi saya sendiri
Iya. Karena saya kan nggak masuk pesantren, nggak ngaji kemana-mana, nggak ke Mesir, nggak ke Arab. Cuma saya paham itu betul semua. Itu Anda cerdas, hebat. Iya, Luar saya biasa, paham. namamu pun Cerdas, hebat. iya. Iya, cerdas banget. Iya. Termasuk orang yang cerdas. Iya. Iya, Bang Hebat. Makanya Kenapa masih Muslim loh, Bang? Kenapa Bang Hebat? Bang Hebat. Kenapa Bang Hebat masih Muslim, menjadi seorang Muslim? Abang masih mau menuhankan cupat kai, Bang? Bang Hebat. Oh iya. Gimana tuh kamu? Masih abang Suara saya bertuhan, kenapa? ya, Bang, menuhankan saya mau nanya, cupat Bang. kai. Ya udah, gini Apa aja, yang abang hadapi di dalam pelan-pelan dulu. Islam, Bang? pelan-pelan. Ya, oke. Hebat. Iya. Apa yang kamu ingin tahu tentang kekristenan? Begini, Kamu yang pengen saya ingin belajar tahu nggak kekristenan? kalau UIS itu memang kepengen saya nih. Iya, Apa iya, yang mau iya. kau tanyakan? Halo. Silakan. Iya, silakan. Cuma kalian jangan sakit ya. Jangan sakit, silakan. Iya, nggak sakit hati. Jangan sakit hati kan. Iya, kita kan Iya, sama-sama iya. orang Indonesia kan, itu aja. Iya. Silakan. Yang saya kurang setuju, ya yang saya kurang sedap, yang saya kurang Setuju. analisa pemikiran saya kurang tajam. Itu ketika kita masuk gereja itu aja. Gimana? Masuk gereja terus? Kenapa, Bang? Dengan masuk gereja kenapa, Bang? Saya kan belum pernah masuk gereja. Iya. Di situ kan ada pemahaman, di situ kan ada pemahaman yang masuk gereja kan, aduh nggak enak sebenarnya, saya nggak enak Nggak sebenarnya apa-apa, mengatakannya. cerita. Biar saya meluruskan. Silakan. Kami nggak sakit hati, Iya, ya, Pak. karena- Serius, kami nggak sakit hati. Silakan. Kami nggak halal Iya, darah oke. lah, nggak akan geruduk kamu lah. Silakan. Apa yang kamu masih ragukan? Silakan. Apa yang kamu ragukan? Silakan tanya, nggak masalah. Kita kan diskusi di sini. Silakan. Kenapa masuk gereja? Di situ kan kalau masuk kalau masuk gereja itu kan ada begini ya, saya nggak enak sebenarnya, karena nggak enak itu begini. Patung gitu. Menghormati- Menurut Abang apa gimana? Patung atau apa? Gitu. Nggak apa-apa, biar dulu Anggapan. dia. Silakan. Iya, kayak Bang Titan. Gimana sebenarnya? Iya Silakan. betul itu. Sebenarnya saya di situ kan ada patung. Nah, sebenarnya itu secara tidak langsung itulah yang saya tidak suka. Nah, contoh Om Titan ini kan saya akui Tuhan. Ketika saya menyebut Om Titan itu Tuhan, maka batal ketuhanan Om Titan. Nah, makanya Tuhan itu hanya untuk pribadi aku dengan Bang Titan. Sana ya Bang Titan. Nah, Bang Titan, saya kan memanggil Bang Titan. Tetapi roh saya ini, pemikiran saya, kamu itu Tuhan. Yang itu yang saya tunggu sampai detik ini, begitu Om. Jadi pertanyaanmu tentang Tuhan ya? Iya betul. Iya. Sebentar biar saya jelaskan. Ini suara saya putus-putus ya teman-teman Indah. Lancar nggak ini? Enggak. Lancar Bang Titan, lancar. Lancar, Bang. Lancar. Iya. Lanjut. Jadi begini, Lanjutkanlah. hebat. Kita baca ya ayat Alkitab ya. Seperti di Keluaran 20 ya. Jadi biar kita nggak ini. Oke, coba saya perbesar dulu saya. Hebat masih monitor ya. Iya. Oke, perhatikan. Ini kan ada perintah Tuhan nih. Jangan membuat bambu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas. Ada koma. Stop. Nggak stop. Lanjut. Atau yang di bawah bumi, atau yang dalam air atau bumi. Perhatikan. Ayat kelimanya. Jangan sujud menyembah padanya atau beribadah padanya. Oke. Intinya gini, hebat. Ada patung dalam gereja. Itu hanya sebagai formalitas. Yesus pernah hadir di muka bumi. Jadi itu sebagai gambaran mengatakan bahwa Yesus pernah hadir di bumi ini.
Maka itu mereka buat patung di Katolik itu. Sama seperti ini hebat. Ketika kita buat patung Soekarno, bukan berarti kita menyembah patung Soekarno. Tetapi orang Islam mengetahui bahwa dengan kehadiran patung Soekarno, berarti patung Soekarno pernah hadir dalam sejarah bahwa dia adalah pahlawan Indonesia. Setuju? Setuju, betul. Iya, iya. Narasi abang benar. Jadi ketika kita di Katolik ya, ini mohon maaf, saya kan orang Protestan hebat, nggak ada patung. Ini di Katolik ada patung itu, patung Yesus. Saya pernah tanya kepada orang Katolik, mereka nggak menyembah, nggak sujud, dan mereka ketika mereka misalnya memegang patung itu, bukan arti iman mereka, hati mereka kepada patung itu, enggak. Ini sebagai gambaran bahwa Yesus pernah hadir, tapi hati mereka, hidup mereka hanya kepada Tuhan Yesus yang mereka sembah, yaitu yang di surga, yaitu tubuh yang baru, yang roh itu, yang di dalam tubuh yang baru itu, yang waktu dia naik ke surga. Maka hebat. Gambaran aja patung itu. Bukan berarti mereka sujud-sujud, mereka minta berkat dari patung itu, enggak. Tahu hebat ya? Iya, 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 ya, paham. Yang dilarang sujud menyembah. Gitu. Tetapi, mohon maaf, hebat ya, saya ngomong ya. Ketika orang Islam pergi ke Mekah, Anda tahu kan batu hitam kan? Betul nggak? Iya, tahu. Ah, di situ kan orang Islam kan mencium batu itu, bahkan mereka minta berkat kepada batu itu. Bahkan ada dalilnya bahwa batu hitam bisa menghapus dosa. Pernah nggak baca? Biar saya buka. Pernah nggak baca? Iya, pernah. Hebat. Biar saya buka ya, ini ya. Bahwa batu hitam bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Ini syirik, hebat. Tetapi firman Allah nggak pernah mengatakan bahwa patung bisa menghapus dosa. Nggak ada. Iya, betul. Tetapi di ajaran Bapak dikatakan bahwa batu bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Bayangkan, itu kan perbuatan syirik. Iya, betul. Masa batu bisa menghapus dosa? Maka itu kita lihat orang-orang Muslim yang di tanah Arab itu, mereka sampai berupaya mencium batu itu, batu aswad itu. Itu di surat Hadis Ahmad 5364, kita buka ya. Nih, Hadis Ahmad 5364. Nih kita lihat ya. Biar Bapak baca datanya 5364. Dikatakan di sini. Ini perbuatan syirik kalau bagi saya. Nih. Mencium rukun yamani, ini kan mencium batu. Dan rukun aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Musnad Ahmad 5364. Ini perbuatan syirik. Kenapa? Karena dikatakan Nabi, batu hitam yang dicium-cium itu di Arab itu sampai mereka sesak-sesak. Bahkan sampai ada yang mati di tanah Arab itu. Banyak kejadian kematian di sana. Karena kesempitan, karena tidak bisa bernapas, sehingga banyak nyawa di sana tertelan. Hanya untuk mencium batu, karena mereka berpikir batu ini bisa menghapus dosa. Itu kan syirik. Nah, ini yang nggak dibolehi. Itu ada di dalam Alkitab. Janganlah engkau membuat batu ukir nih untuk sujud kepadanya. Jadi intinya jangan sujud ke dalam batu itu. Nih, kitab Imamat. Kita lihat ya. Supaya hebat makin ini. Batu ukiran. Oke. Nih. Bentar ya. Ukir. Batu. Nih, Imamat. Nih. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Ini dikatakan di Alkitab. Kita nggak boleh membuat batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Jadi
sudah diingatkan di Alkitab, jangan membuat batu berukir dan sujud menyembahnya. Dan itu terjadi di tanah Arab. Mereka membuat batu, ya batu berukir kan ya itulah, yang diukir jadi batu hitam kecil itu. Dan mereka sujud Iya bang, itu menyembah kebenaran sudah kepada batu terbongkar ya Ka'bah bang ya. itu. Iya, kebenaran itu sudah dibongkar berarti kan bang ya, ini dengan ayat ini ya bang ya. Iya, mereka menyembah. Iya, Tuhan sudah itu. mengingatkan hebat. Maka itu, lihat hebat. Oh. Tidak ada orang Kristen menyembah patung itu, minta berkat. Minta supaya di dosanya diampuni. Nggak ada. Tapi misalnya ketika ada orang Katolik mencium patung Yesus atau patung Buddha, bukan berarti mereka menyembah patung itu. Tetapi mereka sadar bahwa dengan kehadiran patung itu menandakan inilah gambaran bahwa Yesus pernah hadir di muka bumi ini. Sejarah menyatakan bahwa Yesus pernah datang. Hanya gambaran mereka. Gitu hebat. Paham nggak sampai situ? Iya paham. Ya siapa pula yang mengatakan Yesus itu nggak pernah hadir? Iya, betul. Itulah gambaran mereka, simbol dikatakan itu orang Katolik. Sebuah simbol saja katanya. Iya yang Gitu. itu Bang Titan, kalau masalah yang kamu tanyakan itu kan saya kan mengerti semua, makanya saya kan nggak mau itu kan nanti ada yang tersinggung. Itu kalau untuk pemahaman saya yang terlalu dalam, yang sangat dalam, saya kan ngerti itu, cuma tidak saya katakan karena itu mengangkut tentang iman. Iman Iya. kan kalian kan ngerti tentang iman kan, karena orang Kristen kan banyak yang pintar-pintar. Iya, betul. Ya makanya itu tidak saya katakan, itu betul semua. Makanya saya ini kalau misal bicara tentang itu ke Arab ataupun yang namanya di Mekah itu hukum Islam yang kelima itu menurut saya itu sudah saya batalkan untuk iman saya. Iya. Oh, jadi maksudnya rukun 5 yang mencium batu ini? Enggak, pergi haji. Oh, pergi ke haji ke Mekah. Oh, itu nggak Anda batalkan? Sudah saya batalkan itu. Iya, setuju. Karena gini, Allah itu kan ada di mana-mana, nggak harus ke Mekah, betul nggak? Betul, cakep. Jadi nggak harus kita datang ke Mekah, habis duit kita sampai menjual tanah, Iya itu betul. pergi ke sana. Iya. Soalnya Allah itu nggak di Indonesia. Itu Iya nggak. betul. Iya, itu hanya tipuan orang Arab Saya tambahin saja bang, itu. saya tambahin ya. Silakan. Udah habis duit sampai ratusan juta ya kan, terus pergi jauh-jauh hanya untuk nyium batu pula. Apa ini? Enggak, itu kalau menurut pemahaman saya kan ketika saya itu kan berdiskusi sama tetangga itu hanya mengambil nama H. Iya bang, Mengambil bang, nama hebat, H. kan? Itu kan Mengambil nama habis haji duit sampai kan? ratusan juta, Hanya Bang. mengambil nama haji kan? Iya betul. Itulah betul. hanya Iya, kan? apa untungnya hanya mengambil nama H. Kalau kita ke neraka, betul nggak? Untuk apa? Setuju nggak? Betul. Iya. Nama yang sebuah nama, tapi nama itu nggak bisa dibawa ke surga. Ya Ya kan? itulah itu Bang Titan ya, terima kasih ya tentang itu tadi pemahaman saya kan, bukannya Oke. saya itu nggak mau terlalu lama-lama karena tadi kan Siap. ya oke itu kan bagus diskusi tadi. Yang saya tidak suka hanya itu. Sebenarnya itu kalau orang memang jenius, pemahaman saya itu keren itu. Makanya saya kan tadi bilang saya percaya sama Tuhan Yesus banget. Makanya saya itu ke Masuk dalam murtadnya abang. oh jangan Percaya kalau sama mau Tuhan Yesus abang bilang. Abang tadi bilang udah percaya sama Tuhan Yesus. ya makanya arti Iya, kan? murtad itu kan tafsirannya kan banyak. Apa itu arti murtad? Murtad itu kan keluar dari agama. Iyalah pelan-pelan lah nanti. Mudah-mudahan lah hebat semakin mengertilah kebenaran. Ya oke. Ya, salam. Ya, salam. Ya nggak apa-apa lah pelan-pelan. Penting dia ada mengerti kebenaran aja. Nanti lama-lama nanti dia keluar kok dari Islam.
Silakan, apa Pak Indah atau yang lain? Kembali ke host. Host gimana host? Udah selesai makannya host? Gimana? Shalom. Sambil kerja ini, saya tadi ya sambil banyak kerjaan ini. Gimana Bang Titan, sudah capek? Tuan ya, tadi ada satu orang agama seberang. Iya, tadi Ya. saya dengar kok. Saya sambil kerja juga. Ya, saya sambil mengerjakan banyak hal, tapi saya dengar juga tadi. Si hebat tadi itu kan? Iya. Iya. Ya, semoga apa yang disampaikan dari awal, ya itu saya yakin itu firman Tuhan mengatakan tidak akan kembali dengan sia-sia, ya. Firman yang keluar, yang disampaikan itu suatu saat akan berbuah. Jadi akan ada berkat. Ya, berkat bukan sebatas materi saja, tetapi yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi kami, ulang sekali lagi, kami ini banyak bicara, membongkar membongkar kitab kalian bukan karena kami benci, bukan, ya, tetapi kami dasari semua itu dengan kasih, ya, supaya apa? Supaya kalian ya tidak tersesat, ya, karena memang ajaran yang kalian dengarkan selama ini adalah menyesatkan kalian semua. Jadi kenapa kami ini kami membuka atau membongkar beberapa ayat adalah supaya kalian menemukan kebenaran. Saya kembali ke patung tadi itu, ya. Orang Kristen itu tidak pernah menyembah patung. Tadi Bang Titan sudah menjelaskan panjang lebar, ya. Bahkan ya sudah dikatakan di Keluaran 20 tadi itu, ya, bahwa memang patung itu nggak boleh disembah. Namun kenapa di gereja-gereja tertentu ada patung? Itu adalah satu, itu sebagai aksesoris. Yang kedua, itu tadi untuk sebagai satu bukti bahwa memang katakanlah patung Yesus. Yesus pernah ya turun ke dunia menjadi manusia, lalu kemudian pada puncak dari pelayanannya mati di kayu salib. Makanya ada patung Yesus disalib, ada itu teman-teman. Tapi tidak akan pernah itu disembah. Nah itu dulu ya. Jadi teman-teman semuanya harus paham itu. Nah kemudian berkaitan dengan kalau kalian di agama Islam, ya kan, coba kita lihat ya, memang kalian itu ya kita lihat ya, kalau di sujud kepada Hajar Aswad kan memang kalian itu ya, Hajar Aswad ya, memang kalian lakukan ya gitu ya, Aswad ya. Nih, nah ini coba misalkan ini ya, ini baru hanya foto saja dan ini memang ya fakta nih, coba nih lihat nih, ya kan, fakta nih ya, fakta ini sujud, bahkan sujud kepada Ka'bah itu bukan hal yang asing nih, ya kan. Nah ini kalian bilang oh itu bukan menyembah. Siapa bilang bukan menyembah? Namanya apa itu pengertian menyembah? Ya kalian keliling-keliling yang tawaf ya. Iya ini nih, coba nih, nah nih ya, ini apa, ini bukan menyembah, ini menyembah ya, nih sampai nungging-nungging ya kan ya, ini Ka'bahnya. Jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi kalau orang Kristen tidak pernah itu menyembah, itu tidak pernah menyembah patung dan lain sebagainya. Nah itu tadi sudah dijelaskan bahwa di Musnad Ahmad itu ya memang batu itu kalian cium-cium. Nih sebentar saya buka ya. Oke bentar ya, tunggu. Musnad Ahmad ya tadi sudah ditampilkan oleh Bang Titan. Musnad Ahmad ya, nih 5 Ahmad ya, 5364 kalau nggak salah ya. Nih coba kita lihat nih ya. Oke ya,
Kalau tidak salah, ya jangan sampai salah. Ya, oke. Ini ya, oke ya, nih. Dikatakan demikian, oh ya, nih. Saya akan ulang review kembali, nih ya, Musnad Ahmad ini. Nih ya, coba ya. Mencium rukun yamani dan rukun aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Menghapus loh ya, menghapus dosa. Sementara Allah Subhanahu wa taala hanya bisa mengampuni dosa. Ayat ya Qur'ani tentang mengampuni dosa nih. Allah Subhanahu wa taala Anda ya hanya bisa mengampuni dosa, tidak bisa menghapus dosa. Ya, nih coba nih kita misalkan lihat ya di Az-Zumar ya, dikatakan di sini dikatakan begini ya. Ini Az-Zumar surat Az-Zumar 53 nih ya, misalkan nih contoh ya. Oke, nih Allah itu hanya bisa ya, nih coba Az-Zumar 53. Nih lihat nih ya. Dikatakan, katakanlah ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dirinya sendiri, janganlah berputus asa dan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa apa? Semuanya. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Cuma apa? Bisa mengampuni, tapi tidak bisa menghapus. Apa bedanya menghapus sama mengampuni? Ya, ini kata-kata mengampuni ya. Apa itu? Ya kita lihat ya bahasa Indonesia ya KBBI ya. Coba ya kita lihat bedanya teman. Sangat berbeda ya. Nih bisa lihat ya kata kita mulai dari kata menghapus. Menghapus. Oke, ini artinya apa? Nih. Arti kata menghapus nih menghapus ya. Coba perhatikan. Menggosok sesuatu supaya bersih sebagainya atau meniadakan, menghilangkan, itu arti menghapus ya. Jadi mencium batu itu dosamu hilang, tiada. Tapi kalau mengampuni, arti mengampuni kawan ya, mengampuni ya, coba ya. Ini kalau mengampuni nih memberi ampun, memaafkan. Dosanya masih ada nggak? Masih ada. Jadi kalau di agama Anda, di RT 6, lebih hebat batu Hajar Aswad daripada apa itu? Daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena Allah cuma bisa ngapain? Cuma bisa mengampuni dosa ya. Nih, mengampuni dosa ya, nih teman ya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, tapi nggak bisa menghapus. Sementara tadi ya di sini ya nih Hajar Aswad ini mencium rukun yamani dan rukun aswad akan menghapus dosa. Nih menghapus loh ya dosa sehabis-habisnya ya kan.